Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jangan lupa kita mulai setiap kegiatan termasuk kuliah sesuai dengan karakter para nabi yang sudah kita pelajari. Lalu dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Jadi silakan berdoa masing-masing sesuai keyakinan agamanya. Kalau umat Islam ya minimal membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini perkuliahan ke-8. Jadi kita akan membahas kapasitas dan tingkat pelayanan. Nah, ini pembahasannya kayaknya kapasitas jalan ya. Ada perkuliahan kali ini. Tingkat pelayanan ada filenya juga. Belum saya upload di sini. Jadi kita masuk perkuliahan kita kapasitas jalan. Apa itu kapasitas jalan? Yaitu volume, jumlah volume kendaraan terbesar ya, terbanyak. Ini maksimum yang bisa melewati jalan dalam satuan waktu dalam kondisi tertentu. Nah, besarnya kapasitas jalan ini tergantung daripada lebar jalan dan juga gangguan terhadap arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut. Ada hambatan samping. Hambatan samping itu yang mengganggu orang parkir, orang kendaraan berbelok, dan sebagainya. Apa saja faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan? Ada kondisi ideal. Ini ada 6 ya, ada kondisi jalan. Nah, ini mempengaruhi kapasitas jalan, bagaimana kondisi jalannya, kondisi medannya, jalan, kondisi lalu lintas itu manusia atau kendaraan, atau hewan, kemudian populasi pengemudi, jumlahnya, dan kondisi pengendalian lalu lintas. Ini akan mempengaruhi kapasitas dari jalan raya. Untuk menentukan kapasitas jalan, ada rumusnya, yakni disingkat dengan C. Satuannya SNP per jam. Yakni kapasitas dasar, CO, dikali dengan faktor penyesuaian lebar jalan, FP, dikali dengan faktor penyesuaian arus lalu lintas, disingkat FSP, dikali dengan faktor penyesuaian gesekan samping, dan disingkat FSF, dan dikalikan dengan faktor ukuran kota, FCS. Ini bisa dibaca di bukunya, buku rekayasa lalu lintas atau di geometrik jalan. Nah, kemudian kan persimpangan prioritas, yaitu persimpangan ya, di mana arus kendaraan pada jalan utama itu dapat prioritas lebih dahulu. Ada persimpangan prioritas, tentunya jalan besar lebih diprioritaskan, jalan yang sebelumnya, jalan yang kolektor atau lokal ya harus bersabar kalau naik kendaraan, didahulukan jalan yang besar ya. Kemudian situasi mempengaruhi persimpangan. Prioritas itu ya dilihat radius tikungannya dan jarak panjang. Nah, ini peningkatan keselamatan persimpangan. Dimana bagaimana caranya untuk melakukan peningkatan keselamatan? Ya, perlu dibenahi perlengkapan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Harus dipasang rambu-rambu. Kemudian perlu disiapkan pulau-pulau lalu lintas guna mengarahkan arus lalu lintas. Ini dua hal peningkatan keselamatan. Ada juga bundaran lalu lintas. Ini merupakan alternatif yang bisa dibuat untuk mengendalikan persimpangan. Jadi persimpangan itu dibuat bundaran. Seperti di dekat Masjid Agung sana atau di Soho situ dekat Polsek. Ada bundaran segi 5 persimpangan 5. Persimpangan 5 arah, 5 jalur masuk. Jadi diharapkan biaya operasinya rendah, manfaatnya tinggi, walaupun membutuhkan lahan yang agak luas. Ada juga simpang susun ini terakhir. Ada beberapa pertimbangan untuk merencanakan simpang ini. Perlu dilihat kendaraannya, kelas jalannya, jenis dan kelas jalannya, volume kendaraan lalu lintas,
kemudian kecepatannya juga, ya, kecepatan rencana, topografi, ya, kondisi topografinya, sudah peta dilihat, rencana tata guna lahan itu untuk apa, tanah pengembangan wilayah, dan juga ekonomi konstruksi, dan juga administrasinya, serta apa manfaat pemakaian jalan tersebut. Ini faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan simpang. Simpang susun. Dan juga elemen utama atau desainnya, Pak, elemennya untuk itu perlu diperhatikan ruas-ruas jalan utama. Kemudian jalan samping, atau kata lainnya run, seksi persilangan, ya, berapa persimpangannya, dan lajur percepatan dan pelambatan. Percepatan berarti dari 0 ke meningkat kecepatannya, perlambatan dari laju ke 0. Jadi ini materinya singkatnya yang kita bahas tentang jalan raya ini, kapasitas jalan raya. Kalau tingkat pelayanan ini perlu ambil data volume lalu lintas, dalam tata kecepatan kendaraan, nah itu dihitung, bisa didapatkan nanti tingkat pelayanan. Pelayanan kelas jalan itu ada A, B, C, D, E. Nah, itu tingkat pelayanan jalan. Dan materinya saya tapi saya belum masukkan di Google Classroom. Kita membahas sedikit kapasitas jalan saja. Kapasitas jalan kita bahas. Dan membahas volume kendaraan maksimum yang bisa melewati jalan persatuan waktu. Kemudian saya tutup dengan pengembangan karakter. Kita coba ambil karakter Nabi Syuaib alaihissalam. Apakah sudah ada dalam diri kita atau belum? Supaya kita tercapai pendidikan nasionalnya, tujuan pendidikan tinggi. Tentu generasi emas, ya, yang memiliki nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya, ini kata Bapak Pendidikan Nasional Yahya Dewantara. Karena itu perlu transformasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita sekarang ini MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di semua unit merdeka. Sehingga meningkat budaya belajar, budaya inovasi itu diharapkan meningkat, bisa menciptakan growth mindset, pemikiran, pertumbuhan pemikirannya tumbuh, berkembang. Nah, generasi penerus bangsa diharapkan bisa jadi pemimpin ke depan. Student now, leader tomorrow. Nah, coba kita ambil karakter apa yang ada pada Nabi Shu'aib. Nah, dengan Nabi SAW ini adalah juru bicara para nabi. Allah Ta'ala menjadikannya fasih dalam bertutur, pintar dalam berargumentasi. Nabi SAW ini berdakwah pada kaum Madian di perbatasan Syam. Syam sekarang ini yang sedang bergejolak, ya. Menjadi perang antara pemerintahnya dengan rakyatnya, dibantu asing, masuk Amerika, masuk negara-negara lainnya, Rusia dan lain-lain. Nah, bagaimana kondisi zaman dulu? Nah, di sana kaum Madian itu penyembah pohon. Mereka namakan Aikah. Mereka menyembah pohon di hutan. Ada satu pohon di hutan itu mereka sembah karena unik pohonnya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan dalam Quran Al-Isra ayat 35 ini, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Nah, ini diperintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan. Tetapi masyarakatnya suka berbuat curang. Mereka mengurangi timbangan dan mengambil hak orang lain. Ya, seperti kalau berjual apa rambutan, berjual buah-buahan itu dikurangi timbangan, nah, timbangannya kurang bagus, jadi curang. Nah, Nabi SAW menyeru kepada masyarakat, kepada kaum Madian, ya, dan memberikan contoh bagaimana berdagang yang jujur. Ya, sampaikan, wahai kaumku, timbanglah dengan jujur, jangan merugikan dan mengganggu orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa penduduk Madian malah berkata, wahai Syuaib, kami akan tetap mengurangi timbangan agar dapat untung besar. Mereka cuma berpikir manfaat agar mendapatkan keuntungan walaupun merugikan orang lain.
sesama mereka sendiri. Nah, mereka malah mengguncang dan mengusir rumah Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya. Bukanlah mengikuti nasihat, nah, ini mereka keras kepala. Dan apa yang terjadi? Allah Ta'ala mengazab mereka. Kemudian didatangi awan hitam, berarti awan hitam luar biasa. Tentunya awan hitam biasanya hujan ya, tapi bukan cuma hujan, api yang datang terbakar rumah mereka. Gempa dahsyat, akhirnya api menyeret, melanjutkan dari rumah ke rumah. Mereka terbakar dalam 7 hari dan angin tidak berhembus. Akhirnya mereka kepanasan, terbakar, dan binasa, berkelimpangan. Dan masuk hewan-hewan ternak mereka mati udah. Nauzubillah min dzalik. Apa yang bisa kita ambil? Hikmah, karakter itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yakni mahasiswa selalu bersikap jujur, ya. Tidak merugikan teman. Mahasiswa tidak boleh mengambil dan mengurangi hak orang lain. Dan setiap apa yang kita lakukan, itu akan kita tanggung jawab. Kita sendiri akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Kita akan dapatkan balasan di dunia ini dan juga di akhirat. Setelah pelajaran karakter yang bisa kita terapkan, apakah itu sudah menjadi karakter Anda? Ini jujur, apakah Anda sudah tidak merugikan teman? Apakah Anda mengurangi hak orang lain atau tidak? Nah, ini coba jadikan karakter kita, ya. Dan sesungguhnya perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi apa saja yang dilakukan yang baik sekecil debu zarah itu akan diminta tanggung jawab. Itu juga berbuat jahat, salah, sekecil debu itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, demikian materi pada kesempatan ini. Akhirnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada mau baca. Waalaikumsalam. Ya, kalau tidak bertanya, ada yang belum ada?